Semangat pagi, kembali lagi kita bertemu dalam video pembelajaran pada hari ini dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Mari kita awali dengan berdoa. Silakan ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, panggilan Allah kepada manusia untuk turut serta memelihara dan mengembangkan karya ciptaannya disertai dengan penganugerahan berbagai kemampuan yang diberikan kepada manusia. Jadi Allah membekali masing-masing orang dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi bagaikan pisau yang akan semakin tajam bila sering diasah. Demikian pula kemampuan yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu hanya akan berdaya guna bila dilatih dan dikembangkan. Nah, dalam pelajaran ini kamu akan diajak untuk menyadari 3 hal penting perlunya mengenal kemampuan diri yang telah dianugerahkan Allah. Lalu menyadari panggilan Allah untuk mengembangkan kemampuan dan menemukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan. Mari kita mulai dari yang pertama, menemukan berbagai kemampuan dalam diriku. Anak-anak, tidak benar jika ada orang yang mengatakan ia tidak dapat melakukan apapun. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Nah, kamu dapat menemukan kemampuan yang kamu miliki dengan cara kira-kira mata pelajaran apa yang cukup menonjol di dalam diri saya. Keterampilan apa yang paling saya senangi? Kegemaran apa yang selama ini sangat disukai? Ya. Kira-kira kalau kita melihat di dalam diri kita, kita dapat menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, kalau ditanya, bagaimana cara mengembangkan kemampuan agar makin berkembang dan bermanfaat? Lalu, sikap apa yang perlu dimiliki di dalam usaha mengembangkan kemampuan? Apa kira-kira? Bagaimana cara mengembangkan kemampuan atau talenta? Tentu yang pertama kita harus melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Lalu masuk dalam kelompok atau grup atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. Artinya ya, minat yang sama selalu berhubungan dengan minat yang baik. Kemudian belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Lalu sikap-sikap apa yang perlu kita kembangkan? Ya, tentu yang penting adalah kita tidak mudah putus asa. Kita harus tekun, disiplin, harus berusaha dengan keras, dan yang utama juga, kita harus menyertakan Tuhan di dalam setiap usaha. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Nah, mari kita mendengarkan pesan Tuhan untuk dapat kita kembangkan kemampuan diri kita. Nah, anak-anak, panggilan untuk mengembangkan kemampuan dapat kita renungkan dari perumpamaan tentang talenta. Sebagaimana dikisahkan oleh Yesus dalam Injil Matius berikut ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang akan bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi
hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu di dalamnya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur dan memungut di tempat mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Baik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan pesan Tuhan di dalam mengembangkan kemampuan. Perumpamaan tentang talenta yang sudah kita baca dan dengarkan tadi memberikan pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan tentu berusaha keras mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda dan juga berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu dan lama-kelamaan kemampuannya itu akan tumpul dan bahkan akan hilang. Marilah kita tutup materi "Aku Memiliki Kemampuan" dengan berdoa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian dalam materi "Aku Memiliki Kemampuan" ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.